Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum pembelajaran kita mulai, lebih dulu kita perhatikan masing apakah sudah rapi dan bersih dan sampah. Sudah Pak. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, angka lebih baik kita didahului dengan doa kepada ketua kelas memimpin doa bersama. Sebelum kita mulai pada ini, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak, pada kali ini kita pertemuan pertama materi tentang sujud sahwi. Jadi Bapak saat sholat, apakah Bapak pernah lupa dalam gerakan sholat? Pernah Pak. Atau terlewat satu gerakan? Pernah Pak. Itu jangan khawatir ya anak-anak Bapak, karena hari ini kita mempelajari solusinya, yaitu sujud sahwi. Baik. Tanggal sekarang tanggal berapa anak? Tanggal 26 Pak. Hari Jumat 26 Juni 2006. Kita pelajari materi sekarang yaitu sujud sahwi ya anak. Baik, Pak. Pada materi kali ini materi sujud sahwi ini untuk agar kita tetap sempurna dalam sholat meskipun lupa. Pertama, perhatikan layar di depan ya anak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama menjelaskan pengertian sujud sahwi dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi minimal 4 sebab yang mewajibkan sujud sahwi. Yang ketiga, mempraktikkan cara sujud sahwi secara benar dan menganalisis kasus-kasus yang memerlukan sujud sahwi. Baik, Anda semua simak video yang Bapak tampilkan di depan ya. Yang harus dilakuin saat kita lupa tahiyat awal dalam sholat? Jawabannya, kita disunahkan untuk sujud sahwi. Gini caranya. Setelah membaca doa tahiyat akhir, bagian innaka hamidum majid, jangan salam dulu. Tapi yang harus kita lakuin adalah pertama, langsung sujud sahwi dan baca doa ini. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau bisa juga baca Subhana la yanamu wa la yasbu 3 kali. Kedua, kita bangun, duduk di antara 2 sujud dan baca doa ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ketiga, lakuin sujud sahwi lagi. Bacaannya sama kayak sujud yang pertama. Terakhir, kita bangun, duduk tahiyat akhir dan langsung salam. Selesai. Semoga bermanfaat. Kalau kamu suka sama video ini, follow ngaji.id ya. Videonya sudah selesai ya Anda. Pertama, kan sudah disimak video yang tadi kan. Bapak ingin bertanya, pernahkah Anda semua lupa beberapa rakaat sholat yang sudah dikerjakan dan apa yang Anda lakukan? Pernah Pak. Nah, Ya. apa yang Anda lakukan ketika lupa tentang rakaat sholat itu? Biasanya langsung salam Pak. Langsung salah. Simak video tadi Anda bisa
mempraktekkan dengan lebih baik dan benar lagi akan sholat itu. Tanya lagi, apakah sholat seseorang batal jika lupa suatu gerakan atau adakah solusinya? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak, Pak. Nanti Bapak jelaskan di selanjutnya. Yang ketiga yaitu bayangkan kalau Anda itu jadi imam dan lupa sudah rakaat 3 atau 4, apa yang Anda lakukan? Sujud sahwi Bapak. Sujud sahwi, seperti yang diperhatikan oleh video tadi. Selanjutnya, mengenal sujud sahwi. Pengertiannya yaitu 2 sujud yang dilakukan karena adanya kekurangan, kelebihan atau keraguan yang tidak sengaja dalam sholat. Sahwi yaitu lupa atau lalai. Sebab-sebab terjadinya sahwi itu yang pertama yaitu meninggalkan sholat abad, yaitu tasawuf awal dan lain. Yang kedua yaitu kelebihan rakaat tidak sengaja. Yang ketiga yaitu kekurangan rakaat tidak sengaja. Yang keempat yaitu ragu jumlah rakaat. Ya, waktu pelaksanaannya itu kelebihan rakaat misalnya atau gerakan dilakukan sudah salah. Kapan dilakukan nada takbir? Sudah salah Pak. Sudah salah, betul. Yang kedua yaitu kekurangan rakaat atau meninggalkan sunnah. Ketika itu waktu pelaksanaannya yaitu sebelum salam. Apa nanda Madinah? Dilakukan sebelum salam. Sebelum salam, betul. Yang ketiga yaitu ragu-ragu saat rakaat atau gerakan. Itu dilakukan ketika sebelum salam, ambil kaki yang kecil saja. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tata cara sujud sahwi. Nanti Bapak minta salah satu ahli Anda untuk mengajarkan ke depan bagaimana tata cara sujud sahwi. Kita terlebih dulu yaitu yang pertama takbir, yaitu bertakbir setelah tasawuf akhir. Yang kedua yaitu sujud pertama. Yang kita baca yaitu, ada yang tahu apa yang kita baca ketika sujud pertama itu tersebut? Saya, Pak. Silakan Anda bertanya dia. Yasku. Itu dibaca 3 kali. Yang ketiga yaitu duduk sebentar, bangkit dari sujud, duduk sebentar, terus sambil takbir. Yang keempat yaitu sujud kedua, sujud lagi dengan bacaan yang sama, yaitu subhana la yanamu wa la yashu, sebanyak 3 kali. Yang kelima yaitu bangkit, duduk tasawuf, lalu salam kanan dan kiri. Baik, apakah sudah paham Anda? Sudah, Pak. Apa tunjuk Anda sesuai Pak bilang tadi? Yaitu alangkah lebihnya kepada Nanda laki-laki saja yang beragakan bagaimana sujud sahwi. Baik, silakan Anda. Sampai keluar Ketika takbir takbir. itu tasawuf akhir, tasawuf akhir. Akhir. Lalu sujud pertama. Sujud pertama. Subhana man la yanamu wa la yasur, subhana man la yanamu wa la yasur, subhana man la yanamu wa la yasur. Duduk sudah. Oke, dari duduk sebelum takbir, Akbar, sujud lagi dengan bacaan yang sama. Subhana man la yasur, subhana man la yanamu wa la yasur, subhana man la yanamu wa la yasur. Dan diakhiri Pak dengan salam Pak. Ya, sangat bagus penampilan Anda ya. Jadi pertanyaan pertama. Terima kasih kepada Anda. Jadi, apakah teman-teman lain paham akan sujud sahwi? Sudah diperagakan oleh teman Anda tadi. Selanjutnya, Bapak akan membagikan LKPD. Nanti Bapak bagi Anda ke kelompok mengerjakan LKPD-nya ya. Bapak bagi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu Madinah dan Agisna. Kelompok kedua yaitu Nadia dan Akbir. Baik.
Perhatikan ke depan dari dulu Nanda. Baik, Pak. Pertama kita akan mengenal tentang studi kasus. Bapak akan menjelaskan kasus pertama yaitu Nanda semua. Ya. Itu Pak Ahmad salat zuhur rakaat ketiga, dia ragu sudah sujud 1 kali atau 2 kali. Dia mengabaikan keraguan dan melanjutkan. Jadi yang harus Anda diskusikan pertama apakah tindakannya benar, terus sujud sahwi, kapan dia itu mengerjakan sujud sahwi itu. Kasus kedua yaitu Siti salat asar karena mengantuk, ia melakukan tasawuf awal dan langsung berdiri ke rakaat ketiga. Yang harus Anda diskusikan yang pertama itu apa yang seharusnya dilakukan Siti, apakah salahnya sah? Itu yang Anda diskusikan kepada kasus kedua. Kasus ketiga yaitu Budi menjadi imam sholat maghrib, tidak sengaja ia menambah 1 rakaat sehingga menjadi 4 rakaat. Anda harus mendiskusikan tentang apa yang harus dilakukan Budi, apakah sujud sahwi, kapan dan dalam kasus ini. Baik, Bapak beri kesempatan 2 menit Anda mendiskusikan jawabannya. Baik, waktunya sudah 2 menit. Anda silakan kelompok Madinah. Sebentar, Pak. Cepat Anda, waktu habis untuk diskusi. Boleh sebut saja Anda. Baik, saya mulai dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi kami pada kasus yang pertama, yaitu tindakan tersebut sudah benar, menurut jumlah kecil lanjutkan sholat dan sujud sahwi sebelum salam. Pada kasus yang kedua, sholat Siti tersebut tidak batal karena tasyahud awal adalah sunnah abad. Harus sujud sahwi sebelum salam. Akan menunjuk Anda. Jadi tepuk tangan untuk kelompok Linda dan Aisna. Selanjutnya kelompok Akbil sama Nadia, silakan. Jadi saja satu Nanda. Baik, Pak. Sini kami akan menanyakan hasil diskusi kami mengenai studi kasus yang nomor 3, yang mana diskusinya yaitu harus sujud sahwi sesudah salam karena alasannya itu terjadi kalau singkat kata. Baik, terima kasih kepada Anda. Beri tepuk tangan kepada kelompok Nadia sama Akbil. Baik, bagus sekali penampilan Anda semua. Intinya jika kita lupa, jangan panik, yaitu cukup lakukan sujud sahwi sesuai waktunya yang setelah kita pelajari tadi. Selanjutnya Bapak akan mengecek pemahaman Anda dengan kuis. Baik, beri 2 pertanyaan saja ya. Baik, Pak. Untuk kelompok Madinah, ini khusus untuk kelompok Madinah ya. Apa nama sujud untuk menyempurnakan salat karena lupa? Sujud sahwi. Ini sangat mudah pertanyaannya ya. Bapak tambah satu lagi ya. Pertanyaan satu lagi. Misalnya jika ragu rakaat, ini dilakukan kapan? Sebelum Kapan? Kapan dilakukan Anda? sebelum salam. Ya, Itu betul. keyakinan yang paling kecil. Betul. Tangan kepada kelompok Madinah dan Aisna. Untuk Adil sama Nadia, kuis pertamanya itu jika kelebihan rakaat dilakukan kapan di hari tersebut? Sesudah salam, Pak. Betul. Apakah betul kelompok Madinah? Betul, Pak. Betul. Pertanyaan. Satu pertanyaan lagi boleh kan kuisnya? Ya, Itu berapa kali kita sujud dalam sujud sahwi? 2 kali, Pak. 2 kali. Betul. Baik. Apakah dari Anda semua ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini?
Ananda Madinah? Beruntung pada kali ini, yaitu sujud sahwi adalah sebuah sujud penyempurnaan sholat akibat lupa atau gangguan yang tidak disengaja. Waktunya itu sebelum salam kalau ragu-ragu dan ya sudah. Baik, terima kasih kepada Madinah. Tangan kepada kawan-kawan kita. Baik, betul sekali yang disimpulkan oleh Ananda Madinah, yaitu sujud sahwi itu adalah dua sujud penyempurnaan sholat akibat lupa atau keraguan yang tidak sengaja. Sebabnya itu meninggalkan sunnah apa tadi? Yaitu meninggalkan sunnah abaat, kelebihan kekurangan rakaat atau ragu jumlah rakaat. Yang ketiga itu waktunya, sebelum salam, kalau kurang atau ragu atau sudah salam atau kelebihan mudah atau ragu sebelum. Artinya hikmahnya itu Islam memberikan solusi indah, manusia boleh lupa namun ada cara untuk menyempurnakan ibadah. Selanjutnya, apa hal baru yang Anda pelajari hari ini? Jadi kami tahu Pak tentang sujud sahwi itu Pak. Jadi kita tahu bagaimana praktek atau cara sujud sahwi ketika kita lupa kan? Iya Pak. Dan apa pertanyaan yang masih Anda miliki tentang sujud sahwi? Tidak ada. Kalau gitu dalam menerapkan sujud sahwi itu kan Anda akan menerapkan ke depannya. Iya Pak. Kita bisa sadar. Baik. Jadi intinya dalam materi ini kita akan dapat mengambil Islam itu memberikan solusi indah, yaitu manusia boleh lupa, namun ada cara untuk menunaikan ibadah. Baik, kayaknya materi kita sudah habis. Kita tutup pembelajaran kepada ketua kelas, memimpin doa penutup untuk pembelajaran. Kita sudah selesai membaca pada hari ini. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak sudahi pembelajaran ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.